ya tadi. Oh iya, YouTube aja. YouTube Sanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam cangkruan teras melodi. Saya ini di pagi yang cerah ini, ya, cerah agak sedikit panas. Jadi hari ini saya menghadiri undangan, ya, mewakili komunitas saya Malang Retro, menghadiri undangan peringatan ke-77 para pelajar pejuang, ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar, Mastrip. Ya, kita mendengar Mastrip itu perjuangan para pelajar kita waktu itu, teringat perjuangan mereka waktu pertempuran yang sangat dahsyat di Jalan Salak, Kota Malang, pemirsa. Nah, ini betul saya bertemu, ya, berjumpa dengan kawan lama. Dulu kita di kebencanaan, Pak, ya. Kita dulu aktif di kebencanaan, beliau di kantor BPBD-nya. Nah, kebetulan kok ketemu setelah sekian tahun, ternyata beliau ini masih ada darah pejuang dari pahlawan Mastrip, bapaknya beliau, ya, Pak Gita, ini dari Pak Indra Gita. Nah, dulu saya lama nggak ketemu, sekarang saya ketemu, saya harus wawancara beliau, terutama tentang perjuangan salah satu pahlawan Mastrip, yaitu almarhum bapaknya Pak Indra Gita ini. Nah, bisa cerita sedikit, Pak, tentang almarhum bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat cerita dari beliau, almarhum ayah saya, bahwa yang bertempur di daerah Mastrip itu, di depan Matantrip itu kurang lebih sekitar 40 atau 50-an orang. Dan Itu anak-anak semua, Pak, ya? Remaja semua, ya? Remaja usia SMP, 14. SMA. Oh ya, 14 ya. SMA kurang lebih. Seumuran anak-anak saya nih. Itu 35 orang ternyata waktu Belanda menyerang itu kan mereka berangkatan, kemudian mereka meninggal di tempat sejumlah 35 orang, terus dimakamkan di dalam satu lubang ada di Monumen Pahlawan. Karena cerita dari ayah saya itu kabur, ada beberapa temannya kabur. Kemudian setelah itu, setelah lama kan, beberapa tahun, ini MPP Mastrip ini dirawat oleh almarhum ayah saya. Nah, setelah itu saya yang mengurus. Setelah itu waktu itu almarhum Pak Bogis, ketua Mastrip, dan Pak Sarip itu akan menyerahkan makam ini kepada Pemda Malang. Waktu itu saya tanya ke almarhum Pak Bogis sama Pak Sarip almarhum, kenapa kok diserahkan? Padahal kan ahli warisnya masih kuat, masih mampu. Dulu kebetulan memang ayah saya merawat, saya disuruh juga merawat. Jadi salah satu yang melestarikan peninggalan, merawat sejarah, ya, istilahnya dari masa itu, salah satunya Bapak jenengan apa memang pelopornya, Pak? Saya juga anggota itu diantaranya dengan ada Pak Bokes, Pak Sarip, segala macam. Kebetulan bapak saya yang mungkin yang diserahi untuk merawat. Ya, Alhamdulillah bapak saya mau merawat. Kemudian ada tahun berapa ya, itu saya diminta oleh Pak Bokes untuk konsep penyerahan Taman Makam Pahlawan. Waktu itu namanya masih Taman Makam Pahlawan, belum monumen. Serahkan ke Pak Teni waktu itu. Ini wali kota Malang waktu itu. Nah, setelah diserahkan, maka keluar dari Pak Teni selaku wali kota Malang bahwa Trip ini sebagai monumen cagar budaya. Nah, itu berubah namanya menjadi Monumen Pahlawan Trip. Kenapa? Karena di dalam satu kota tidak boleh ada dua TMP. Karena kan punya TMP Suropati, TMP Trip itu. TMP Tripnya bukan jadi monumen karena merupakan cagar budaya. Ini harus dilestarikan. Ada satu perawatan diserahkan kepada Pemda. Sekarang ini mungkin masih terjadi proses, mudah-mudahan nanti peringatan tiap 31 Juli diberikan sebagai hari besar Kota Malang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena saya pernah Pak Bukis, saya untuk mengurus, menyerahkan
monumen ini kepada untuk jadi tanggung jawab pemerintah. Terus, ya, selama ini pengelolaannya gimana Pak? Maksudnya mulai dari mungkin perawatan atau ini di swadayanya dari organisasi apa Mas Trip ini apa gimana? Selama ini kan secara nilai pengakuan itu sudah ditanggung Pemda, tapi juga kami sebagai ahli waris RIP itu tidak lepas tangan, tetap kita merawat juga. Di samping juga Pemda juga mungkin merawat kalau dari rumput, ngecat segala macam. Dan biasanya tiap tanggal 1 Juni itu Polres Malang itu kan ada HUT Bayangkara, itu mesti ziarah ke makam Pak. Tanggal 1 Juni ada hari Bayangkara. Nah Bapak jadi Pak Suyoso, berarti Pak Suyoso waktu itu masih sekitar umur itu ya 14 sampai 18 tuh. Itu tadi ada disebut sama salah satu keturunannya juga, ada komandannya itu masih muda, namanya Pak Santoso Pak Susanto. Pak Susanto ya. Pak Isman, oh iya Pak Isman. Waktu itu komandannya juga Pak Sugiarto yang berkedudukan di Bandung. Oke pemirsa, terima kasih Pak kita atas keterangan ini sejarah pemirsa. Harus kita tahu ya, nanti kita wawancara lagi dengan beberapa keturunan pejuang Masrib saat lagi. Oke. Ya, semoga kita bersama-sama melestarikan sejarah Kota Malang, karena ini adalah satu-satunya Kota Malang, satu Jatiluhur, mungkin bahkan satu-satunya di Indonesia dan satu di dunia. Terima kasih. Untuk Masrib ini ya? Iya, nggak ada yang lain. Iya, para pejuangnya adanya di Malang ini. Oh gitu. Oh, Surabaya itu lain dari pahlawan. Dari pahlawan ya. Jakarta dengan itu juga khusus. Oh gitu. Nah ini harus dilestarikan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Olahraga silaturahmi terus dikembangkan kegiatan di daerah itu ada namanya budaya seperti Malangan. Kalau saya ke Jakarta ada Betawian, kalau di ini Ponorogo ada reok, ya kan? Ada ondel-ondel. Kalau di Medan dengan tortor. Sekarang saya tanya, itu di Malang kota, saya juga ada tapi kok belum jelas teman-teman. Tapi saya terus terang aja dari konten yang ada hubungannya dengan sejarah, sampai kita bersama bahwa kalau di Surabaya ada Hari Pahlawan, di Malang tentara pelajar ini harus dibangkitkan. Ada Malang ini. Dan minta mungkin jenengan semua saya juga ikut andil harus ada di Malang ini bagaimana. Kalau masalah budaya monggo. Selama ini dari Kota Malang masalah Kota Malang yang Tari Bapang ada tapi enggak ada. Tapi kabupaten loh ada. Tadi memang dari pasti ketua pasti mau datang hari Senin, alasannya memang masalah kerja akan datang. Ini saya wakil dari ketua saya itu dinas Pak siapa Pak? Pak Jayusman. Oh iya. Dinas di Ambon. Masih peduli dengan organisasi. Ya, inilah ayo bareng-bareng Mas. Saya Hendro Pak. Bukan ini baju fashion aja. Ayo Mas Hendro. Rada Indonesia ada baju. Nama sanggar saya Cangkruan Teras Melodi. Waduh, ya. Monggo pinara. Ayo aku di kontak sama Pak. Kita sana. Mungkin gini Pak. Rada Indonesia ada baju. Online. Jadi mungkin gini, saya ini kan mau menyelenggarakan kejuaraan nasional bela diri Jiu-Jitsu Pak, bulan November. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, mungkin isu pahlawan Masrib ini untuk dibumikan mungkin bisa saya jadikan salah satu tema nanti di kejuaraan itu. Itu kebanyakan anak muda, atlet muda. November Pak. Nah, mungkin nanti itu belum tahu tanggalnya, karena saya masih gedungnya kan rencananya di Spodam itu di Balai Kota itu. Saya pakai Jiu-Jitsu. Betul, saya ketua panitia nanti Malang itu kejuaraan nasional itu. Nah ini
sedang cari pemain pas. Kebetulan kok saya diundang ke sini mewakili komunitas saya Malang Retro. Ya, jadi ini kayaknya tepat juga untuk mengangkat kembali semangatnya pejuang-pejuang ini Malang semangatnya Nasdem. mungkin harus disinkronkan. Yang acara bela dekat ini adalah Jogja HUT-RI di Kota Malang. Kita ikut mendaftarkan acara konvoy atau karnaval. Ini Ya, tema ini dengan semangat tentara pelajar, ontel sudah ada, uniform apa-apa. Ini ayo bareng-bareng. Boleh. Seperti saya juga Pak, kita andil ini untuk di korek ke depan, terus di belakang ada mungkin lain-lain untuk pawai. Boleh. Nanti kita bicara juga sanggar kita mau daftarkan, Mbak. Untuk apa? Kenapa ini ya 17 ini? Tapi udah dibuka belum? Belum ya? Belum. Belum ya? Nanti kabar-kabari aja karena saya lupa. Saya kemarin sudah tanya Pak Arif. Iya. Nanti kan murid-murid saya di bela diri juga saya menurunkan semua. Saya pelatih bela diri, Pak. Jiu-jitsu. Nah, saat ini yang paling banter di Malang ini bantengan. Bantengan ya. Gayanya. Budayanya. budaya. Ini kan Mas dari olahraga ya, itu budaya. Budaya. Main ya, main olahraga. Saya sanggar seni dan bela diri, Pak. Jadi ya tetap kita budaya. Dan budayanya sanggar seni. Ya, Tapi itunya olahraganya bela diri itu. Jadi memang kenapa saya sangat suka bela diri karena salah satu hobi saya dari kecil pastinya semua itu. Dan saya juga mau menyatukan seni dan bela diri itu jadi satu supaya apa? Anak seni kan biasanya kan jarang ada disiplin ya Pak. Jarang ngaji ya. Iya, Kalau Surabaya ada 10 November, Ya. Malang ada Mas Brek. Mas Trip, iya ya. Ini satu-satunya di dunia nih. Ya, Bukan hanya di Indonesia, di dunia kata Pak kita tadi. Perjuang pelajar. Perjuang yang masih SMP itu di dunia cuma di Malang ini. Itu punya keren Pak. Ada lagi ya? Ada lagi ya? Tapi nanti kalau ada Nggak boleh, anggota nggak boleh. Kalau generasi nggak boleh. Oh gitu ya? Saya bukan kok. Oh gitu ya? Aku udah Oh bukan generasi nggak boleh ya? nggak boleh. panitia. Oh panitia? Oh gitu. Tapi saya dapat gantungan kuncinya aja. tuh. Oh sama. Oh iya sama aja, itu kan ada tip juga. Ya ada. Tanda anggota ya nggak boleh. Iya iya. Saya bendera aja nggak boleh kok. Oh gitu. Ini orang. Iya iya. Balik itu sudah macet Pak. Bendera film. Saya ini kan suka koleksi benda bersejarah. Saya sanggar. Saya suka pasang gitu. Ekstrakurikuler mereka. Cici-cici, lolo-lolo, tandu-tandu, papat-papat. Oleh lugu kudu semangat. Gawe samu masa depan. Ramaya numpak tronton, apa kabar para penonton? Nyuwun sewu para pamirsa, ingkang minulya leju-leju iku. Oke, ke sana aja nanti. Ke santai aja. Oke. Nah, pemirsa sekarang saya sedang berada di dekatnya ini seniornya pahlawan master gitu ya. Bu Wahyu. Ini Bu Wahyu ini di sini sebagai apa? Bu? Pengurus PD. Pengurus PD gitu. Saudara gitu. Nah, itu kira-kira sejarahnya pahlawan master sendiri Bu. Ini dari berapa 50 ya? 50 pahlawan master zaman itu ada isi berapa 50 ya? Ada 35. 35 yang meninggal ya. Yang meninggal di dalam
dimakamkan di Tuban yang ada sekarang di Monumen Pahlawan. Iya, belum. Kalau panjenengan ke jalan di jalan Pahlawan Trip itu dulu namanya Jalan Salak karena ada jasa-jasa beliau yang ada di sana sehingga menjadilah sekarang diberikan penghargaan sebagai jalan pahlawan. Ada 35 tentara pelajar yang meninggal pada saat peristiwa 31 Juli tahun 1947 dimakamkan menjadi sipil yang ada di sana. Jadi waktu itu mereka seumuran 14 sampai 18-an itu. Betul. Kenapa mereka adalah disampaikan Mas Trip? Karena mereka adalah pelajar juang. Jadi usianya masih di antara 14 sampai dengan 16 tahun. 16 tahun. Sehingga mau dipanggil Bapak ketuaan, ya akhirnya dipanggil Mas. Itu ya. Jadi siapa namanya? Mas Trip. Saya pikir dulu Mas itu ada singkatannya, Iya. tapi saya nggak pernah tahu singkatannya. Iya, Karena iya. Mas itu Mas. Mas itu adalah julukan sebagai tentara pelajar mau dipanggil Bapak terlalu kecil, sehingga dipanggilnya Mas Trip. Mas apa? Mas itu loh Mas Trip. Iya. Mas Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tentara Republik Indonesia. Jadi dari Saya adalah generasi kedua dari yang meninggal itu ya. bukan yang meninggal, nggak mungkin yang meninggal itu sudah punya keturunan. Oh iya, masih Karena kecil ya Mas. masih Iya betul kecil. masih kecil. Tetapi mereka punya satu kompi atau satu brigade 17 yang mana bapak-bapak saya mungkin adalah rekan mereka yang meninggal. Oh gitu. Dari peperangan Brigade 17 orangnya 17 apa? tidak namanya saja. Namanya aja ya. Sebutan Iya. satu kompi totalnya. Iya bisa beberapa jadi ada brigade ini jadi intinya sekian banyak itu yang dari mana-mana. Mereka perang itu dari Arab Saudi sehingga ngumpul di sana pada saat kita sebetulnya sudah kondisi bebas merdeka tahun 47 tetapi kembali perebutan itu. Nah sehingga terjadilah peristiwa itu mempertahankan kota Malang terutama melalui dakwah dan nyawa. Jadi tentara pelajar itu di dunia cuma ada di Malang betul mungkin. Satu-satunya Satu-satunya di dunia yang ya. ada Taman Makam 2 itu di Malang, yaitu Taman Makam Pahlawan Surapati dan satunya adalah Taman Makam Pahlawan Trip. Jadi sekarang menjadi monumen pahlawan Trip. Satu-satunya di Indonesia bahkan satu-satunya di dunia. Kegiatannya apa jadi setiap tahun yang paling sudah jadi agenda rutinan Nasrib selain seperti ini sosialisasi kepada generasi muda, cara sarasean ini, Iya. selain itu apa? Itu adalah acara program pokok kita karena kita tujuannya adalah memberikan edukasi kepada generasi muda untuk iki loh ada sejarah Kota Malang ini ada sesuatu yang luar biasa yang tidak banyak atau belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama anak-anak muda nggak ngerti kadang pahlawan itu ada monumennya apa nggak tahu jadi diberikan edukasi bahwa diberikan sejarah antara lain salah satu kegiatannya adalah semacam sarasean seperti ini. Kalau misalnya tidak seperti itu ya kita rutinnya sebetulnya acara kita di 31 Juli. Acara intinya adalah tabur bunga yang dilaksanakan di Monumen Pahlawan Trip. Gitu. Jadi ini besok tamu dari PDPD itu ada seluruh Indonesia akan datang ke sini pada tanggal 31 Juli. Juga masih ada hubungan rapat dengan yang di Malang juga. Iya sama seperti bapak saya ini. Iya, Jadi kan mereka adalah teman satu kompi itu tadi yang mereka seperti itu. Karena mereka adalah tentara pelajar. Mereka tinggal di mana, mereka juga buka di sana. Ya, jadi mereka dulunya berjuang di sini, akhirnya sekarang sudah berhasil menjadi orang di mana. Salah satunya adalah buka cabang juga untuk menjadi PD. Jadi PD itu apa singkatan Bu? Pengurus daerah. Pengurus daerah. Jadi pengurus daerah ada pengurus daerah Surabaya. Ada berapa semua kota seluruh Indonesia kira-kira? PD-nya ada sekitar 15 PD. DKI, Jakarta, kemudian termasuk salah satunya sekarang. Di luar Jawa nggak ada? Ada. Di NTT. NTT malah. Ada generasi penerusnya ada di sana sekarang gitu. Jadi salah satunya adalah ketua kita yang sekarang jadi ketua PP di pusat sana, Mbak Desti Damayan. Sekarang beliau adalah pejabat tinggi Deputi Gubernur BI yang menjadi Jadi kira-kira gini Bu, Anda kan sudah dari beberapa pahlawan Nasrib yang masih hidup ini kedua keturunan kan sekarang melestarikan ya, meneruskan. Nah, jadi nanti Anda kan jenengan sudah tidak
tidak aktif lagi Bu, atau mungkin beberapa sudah ada yang Iya. mungkin udah sepuh, nggak bisa Sudah aktif. ada. Nah itu nanti yang teruskan juga putra-putra jenengan Putra itu. putrinya. Jadi menjadi gitu. G, generasi penerus satu G, generasi satu itu adalah pelaku yang bapak-bapak kita. Ya. Kemudian kami putranya adalah G2. Kemudian nanti anak saya ada G3, cucu saya mungkin ada G4. Akan gitu. seperti itu. Jadi Itu terus ya, sebabnya terus berlanjut ya. kita punya kewajiban untuk tetap menceritakan atau kan mengedukasi anak cucu kita untuk melanjutkan ini sesuai dengan tema yang ada di sana, perjuangkan teruskan sampai ke akhir. Nah ini andekan Bu, andekan. Saya ini kan bukan dari kerabatnya Mas. Dari generasi penerus. Tetapi saya pengen ikut apa istilahnya? Organisasi ini. Bukan, ikut istilahnya lebih menggaungkan lagi. Maksudnya mungkin saya ada kejuaraan olahraga atau apa, Iya, iya. bela diri. Itu mengusung tema tentang perjuangan para mas itu bisa. Kebetulan nanti November saya ada kejuaraan nasional Jiu-Jitsu pemirsa Indonesian Jiu-Jitsu Kai. Nanti rencana kita temanya mengusung tentang Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawannya ya kita angkat nanti Tripnya. Panjenengan bisa berkoordinasi dengan pengurus, dengan mungkin turutnya nanti kita berikan kompetisi atau sekretaris PD untuk bisa bagaimana caranya untuk kita mungkin bisa kan memberikan masukan apa edukasi terutama ya karena kita program kita yang prioritas adalah edukasi sehingga cerita atau sejarah tentang trip ini bisa diketahui oleh semua. Itu sebabnya kami juga mengusulkan dengan pemerintah daerah untuk menjadi muatan lokal di dalam pendidikan. Nantinya akan masuk di dalam kurikulum pendidikan dasar untuk bisa memberikan cerita sejarah ini kepada masyarakat. Kalau sudah menjadi kurikulum kan akan berkelanjutan. karena gini Bu, karena kalau di dalam bela diri Bu, kan itu ditanamkan jiwa-jiwa disiplin dan kesatria. Nah, kita ambil, satria kita ambilkan dari tokoh-tokoh pejuang pasti pemirsa. Rencana mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lanjut. Terima kasih atas infonya. Sama-sama. Ibu Ayu, siapa nanti dan namanya kita ucap Boleh. Terima kasih pemirsa Bu. Salam campur antara semua. Salam campur antara semua. Salam campur antara yang pada tahun 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar. Di pagi hari pada tanggal 31 Juli 1945
pasti jaya.